Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore masyarakat Nagari Pematang Panjang Channel. Kami kembali hadir pada sore hari ini. Kita kedatangan tamu istimewa kita, yaitu Nyonya Amelia Fitria Amelia Audi. Beliau adalah istri dari wakil gubernur kita Sumatera Barat, Bapak Audi, yang merupakan politisi muda yang cukup diagung-agungkan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Selamat sore, Bu Amel, panggilan beliau. Amel, ya. Bu Amel. Selamat sore. Perkenalkan Bu, Selamat saya sore. Wali Nagari Pematang Panjang, Rio Suzandi. Dengan bangga dan senang hati Ibu bisa hadir di sini. Tentu Ibu bisa menceritakan sedikit bagaimana kesan Ibu bisa hadir di Nagari Pematang Panjang ini. Silakan Bu. Terima kasih Pak Wali. Alhamdulillah nih pada hari ini saya berkesempatan bisa hadir. Ini mungkin pertama kali saya ke Nagari Pematang Panjang ya. Oke. Alhamdulillah saya bisa sampai sini dan saya sangat terkesan dengan kekayaan aneka ragam makanan yang kulinernya luar biasa Pak. Saya baru datang tadi langsung disajikan dengan berbagai macam hidangan yang saya baru pernah dengar dan baru pernah lihat Pak. Iya. Pas saya makan lama bana Pak, lama bana. Lama bana. Ini saya udah muat nih perut nih Pak, rasanya udah 3 ronde tadi saya makan. Luar biasa. Alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir pada kesempatan pada hari ini yang bertepatan juga dengan penilaian lomba gerakan PKK tingkat provinsi Sumatera Barat yang pada hari ini dilakukan di Nagari Pematang Panjang. Jadi Nagari Pematang Panjang ini menjadi pemenang di tingkat Kabupaten Sijunjung dan menjadi perwakilan dari kabupaten untuk lomba di tingkat provinsi Sumatera Barat. Oke, terima kasih. Kami juga titip salam ini Bu kepada semua tim penilai lomba PKK tingkat provinsi Sumatera Barat. Tentu dengan harapan ini membawakan hasil yang maksimal sehingga betul-betul nanti menjadi semangat tersendiri bagi kader-kader kita di sini. Ya, kemudian kita juga tanya agak personal nih Bu. Silakan Pak. Jangan pertanyaan jebakan tapi Pak ya. Bagaimana rasanya Ibu? Setahu kami kita lihat Ibu dokter. Iya. Spesialis kulit dan kelamin ya. Iya betul. Luar biasa. Muda sudah dokter. Dan tentu bergerak di bidang medis. Ya. Kemudian Pak Wakil kita juga seorang entrepreneur. Iya betul. Nah, sekarang menjadi seorang pejabat. Bagaimana sih rasanya bedanya menjadi istri seorang pejabat dengan istri seorang entrepreneur gitu, biar menjadi motivasi nanti bagi anak-anak milenial kita Bu. Ya memang ini suatu dunia baru buat saya. Jadi memang awalnya sih kaget Pak, karena kita nggak ada kepikiran masuk dunia politisi sama sekali, nggak ada. Jadi begitu diajak oleh Bapak Gubernur dengan Buya Maheldi, Bapak Audi diajak dengan Buya, kita kaget, kita pikir bercanda Pak. Jadi pikir Bun diajak begini nih kita masuk ke dunia politik gini-gini. Saya pikir bercanda kali, mungkin cuman guyonan ya jadi wakil mungkin seperti itu, tapi ternyata serius, ternyata berkali-kali gitu. Ini serius gimana ya? Waktu itu kita sempat berdoa minta petunjuk dari yang di atas karena kita nggak sama sekali kepikiran untuk terjun di dunia politik. Jadi kalau ditanya rasanya apa bedanya, saya selama ini kan sebagai dokter ya, bergerak di bidang medis, tiba-tiba sekarang saya dijerumuskan Pak di dunia politik tanpa pengalaman apapun, tanpa pembelajaran segala macam, pokoknya tiba-tiba udah diterjunkan aja langsung. Jadi saya learning by doing aja Pak, nggak ada kita belajar atau apa dulu gitu. Pokoknya saya lihat Bapak bilang jalanin aja, insya Allah nanti pokoknya ada jalannya. Alhamdulillah sekarang ya sudah bisa menyesuaikan lah Pak ya, walaupun awal-awal kita memang agak kaget, tapi karena sebetulnya Pak saya bukan orang Minang Pak. Oh gitu. Nah jadi saya bukan orang Minang yang ditunjuk untuk tanda kutipnya membantu atau mengurusi organisasi di ranah Minang. Jadi alhamdulillah pengalaman yang sangat luar biasa. Dari mana Bu?
Saya dari Jakarta, Pak. Oh, jadi utamanya kaget juga karena setahu saya selama ini yang saya kenal orang Minang ya orang Minang rantau, orang Minang Jakarta kan. Ternyata beda kan sama orang Minang yang di Sumatera Barat ya lebih Minang lagi. Oh, ternyata saya belajar banyak di sini dari bidang organisasi, dari bidang menghadapi berbagai macam lapisan masyarakat, keluhan, aspirasi dan saran-saran dan semua pokoknya permasalahan yang ada gitu ya. Ya itu menjadi bekal pengalaman yang luar biasa. Ya, soalnya gini Bu, biasanya kalau bisnis berbicara untung rugi. Iya, betul. Ini kita lihat tadi tim penilai udah duluan, biasanya komandannya nggak ada lagi nyusul di belakang tuh. Tapi Ibu berusaha tetap untuk ada di sini. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami. Ibu pertama ada di sini, ternyata Pak Odi sudah hadir juga di sini, Bu. Oh, di Pematang Panjang sudah. Tapi bukan di podcast ini. Tapi beliau untuk pelepasan bibit ikan di Lubuk Larangan. Oh iya betul. Jadi beliau sudah hadir di sini, gitu kan. Jadi memang biar bisnis, biar pemerintahan, Ibu tetap all in dalam pengelolaan itu, Bu. Sama. Iya betul. Sebisa mungkin, semampu saya, pokoknya saya akan berikan yang terbaik. Insya Allah. Oke. Kemudian kita minta apa nih, Bu? Minta pendapat Ibu bagaimana sih pemuda-pemuda Nagari Pematang Panjang ini berbuat dan bersikap ke depannya sehingga pada usia mudanya seperti Ibu, Pak Wakil Gubernur, usia pada muda dan ternyata prestasinya sudah luar biasa. Apa pesan-pesan untuk generasi milenial di Nagari Pematang Panjang ini, Bu? Ya, memang banyak pengalaman yang saya dapatkan kan ya dari sebelum terjun di dunia politik dengan Bapak. Walaupun saya bukan terjun di dunia politik, sebenarnya saya ikut Bapak ya sebenarnya. Tapi banyak pengalaman yang saya dapat. Jadi memang kita sebagai penerus bangsa lah ya, apalagi generasi milenial atau sekarang generasi Z ya, bilangnya generasi Z gitu ya. Jadi memang harus pandai-pandai berinovasi, harus berkreasi untuk bisa meningkatkan taraf hidup. Jadi memang sekarang banyak lowongan lapangan pekerjaan yang dulunya tidak ada, sekarang ada. Salah satunya podcast nih, Pak. Dulu mana ada podcast kan? Sekarang malah bisa menjadi ladang bisnis misalnya. Karena beberapa kayak entrepreneur ada yang bidangnya memang sekarang menggeluti dunia digital gitu ya, Pak. Jadi YouTuber, selebgram segala macam. Nah, itu sebenarnya banyak influencer semua itu banyak sekarang lapangan pekerjaan baru yang terbuka di era digital ini, Pak. Mungkin itu salah satu dari efek positif kita mengalami masa pandemi juga kemarin. Semua orang dipaksa untuk bisa menguasai dunia digital ini supaya bisa tetap berproduktif, bisa berproduksi, bisa menghasilkan karya. Jadi anak mudanya sekarang kita harus tetap bisa berkreasi, menciptakan suatu produk yang layak jual, meningkatkan nilai suatu produk, dan juga tidak lupa dengan ranahnya. Jadi mungkin dari pemuda-pemuda ranah terutama di Pematang Panjang, mungkin kita bisa lihat dari alam produksi alam kita di sini, apa yang bisa digali, apa yang bisa diperbuat. Nah, itu kita kreasikan, baik dari penghasil dari kebun maupun ternak maupun juga dari wisatanya. Karena kayak di sini kemarin saya habis sarung jeram, Pak, di Siloke. Di Siloke dengan Ibu Wakil Bupati waktu itu. Itu kaya, jadi alam di Sejunjung ini sangat kaya, sangat indah gitu ya. Jadi memang itu semua bisa digali. Jadi ini tugasnya para pemuda di Sejunjung, khususnya di Pematang Panjang, supaya bisa tetap berkreasi, menggali potensi daerahnya masing-masing supaya bisa mengangkat daerahnya supaya lebih maju lagi. Amin. Ya, ini Bu, sekarang kan PKK Pematang Panjang ikut lomba tingkat provinsi, penilaian PKK terbaik Provinsi Sumatera Barat. Nah, Ibu sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, bagaimana peran dari PKK terhadap pencegahan angka stunting yang lumayan tinggi di daerah kita gitu? Oke, baik. Kalau di Pematang Panjang tapi ada berapa? Ya, di Pematang Panjang tentu kita 20 kalau sampai angka 20-an ya. Tetapi Pematang Panjang 14,7 kalau kita nggak salah yang Nagari ini. Nagari ini 14,7. Ya, baik. Ya.
Jadi memang kan kalau kita ngomongin stunting ya, memang target nasional kita 2024 targetnya adalah di bawah 14%. Sedangkan secara umum di Sumatera Barat masih agak jauh dari itu ya, masih sekitar 23%. Jadi memang kami dari PKK bekerja sama, ada program memang dari pusat, kita teruskan di provinsi, diteruskan lagi ke kabupaten secara berjenjang sampai ke nagari, sampai ke dasawisma untuk mengurangi angka stunting di daerahnya masing-masing. Jadi memang kalau kita lihat stunting ini sebenarnya multifaktor Pak, kita nggak bisa bilang cuman karena satu hal ya, multifaktor. Jadi yang kita harus rubah atau harus perbaiki adalah berbagai faktor, nggak bisa satu faktor. Kalau kita spesifik di PKK ada Pokja 4 mengenai kesehatan, terutama sekarang di PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehat, untuk salah satunya juga untuk mengurangi angka stunting. Karena memang kita lihat sendiri, stunting bukan hanya semata karena kurang gizi, hanya khususnya protein ya, tapi juga memang perilaku hidup bersih dan sehatnya ini yang kurang. Misalnya dengan keberadaan jamban di setiap rumah, nah itu kita evaluasi dan selalu berikan penyuluhan ke masyarakat untuk bisa mengelola hidupnya, mengelola rumah tangganya supaya bisa tercipta perilaku hidup bersih dan sehat. Nah itu juga, selain itu juga edukasi mengenai pentingnya protein dalam asupan, terutama untuk anak dan balita, dan juga kepada ibu hamil dan bahkan sebelumnya Pak, pada usia reproduksi. Karena memang sekarang kita intervensinya bukan hanya pada anak-anak di bawah 2 tahun, tapi dari usia remaja yang udah memasuki usia reproduksi. Jadi memang kemarin kita sempat melakukan penyuluhan edukasi mengenai pentingnya misalnya zat besi pada usia reproduksi, usia remaja, terus pentingnya asupan gizi juga pada usia misalnya pranikah sampai nikah, bahkan sewaktu kehamilan. Semua ini adalah untuk membantu mengurangi angka stunting. Ini Ibu, kalau memang pencegahan angka stunting untuk di Nagari Pematang Panjang ini, kita memang melakukan pernikahan yang berkualitas. Pernikahan yang berkualitas dalam artian nikah itu kan dilakukan semuanya prosedurnya di kantor KUA. Sementara kita di sini punya balai nikah tersendiri, Bu. Punya balai nikah tersendiri. Di sana calon pengantin ini disiapkan bagaimana secara adatnya, secara soraknya, agamanya, dan juga nanti secara hukumnya. Nah, kemudian calon pengantin di sini itu dites kehamilan dan tes HB sebelum memasuki usia perkawinannya gitu. Jadi apa yang Bu sampaikan itu dari sisi medisnya, dari sisi medis dan peningkatan kualitas perkawinan, kualitas pernikahan itu sudah kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana pendapat Ibu dengan langkah kami dari Pematang Panjang, dari PKK Nagari Pematang Panjang, mencegah angka stunting dari sisi produk unggulan dari nagari masing-masing, seperti madu galo-galo misalkan, kan madu yang sangat berkualitas itu, betul. Kemudian dadi. Berarti dadi ini ada 2 produk ini yang kita gunakan untuk mencegah angka stunting. Bagaimana dari sisi PKK-nya, bagaimana dari sisi kesehatannya gitu, Bu? Ya. Jadi alhamdulillah juga saya tadi mendengar paparan dari Ibu Wali. Nah, dari Ibu Wali memang ternyata banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan di Nagari Pematang Panjang ini. Salah satunya adalah menurunkan angka stunting. Tadi dari sisi gizi yang tinggi protein, ada dadi, ada dari susu kerbau tadi itu ya Pak ya. Itu terus memang itu diolah sedemikian rupa sampai juga ada penelitiannya dari kerjasama sama UNAN ya Pak ya. Yang Dadiah itu ya. Jadi itu baik sekali untuk asupan protein untuk anak-anak. Selain itu juga tadi juga ada rendang belalang. Nah, rendang belalang itu juga tadi saya baru coba nih, baru pertama kali saya bilang, aduh belalang gimana rasanya, ternyata lama banget. Enak. Jadi ternyata ini sebenarnya menjadi inovasi penting juga, karena kalau kita lihat ya anak-anak tuh suka makanan crispy ya. Nah, sedangkan si belalang ini kan crispy nih Pak, tadi saya udah coba. Jadi itu memang bisa juga salah satu inovasi untuk asupan protein pada anak-anak supaya mereka terbiasa makan kaya akan protein. Jadi bukan hanya makan tinggi karbohidrat, tapi makan akan kaya protein gitu. Iya, jadi Pematang Panjang ini memang punya madu galo-galo yang cukup banyak gitu, Bu. Bahkan dana desa pun ada yang kita alokasikan untuk pengadaan madu galo-galo ini gitu. Nah, kita juga berharap nanti apabila nanti kita terkendala dengan pemasarannya, nah ini nanti juga kita mohon bantuan dari Insya Allah Wakil Ketua PKK. Nah, kemudian kita minta kesan Ibu terakhir terhadap Nagari Pematang Panjang yang
daripada saat ini satu-satunya nagari binaan PT Astra Internasional. Jadi kita bekerjasama dengan pihak ketiga. PT Astra Internasional bekerjasama dengan kita salah satu nagari binaannya. Kemudian Pak Andrian adalah local championnya gitu. Sehingga itulah ya dia ada bergerak 4 pilar: pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan lingkungan. Dan itu terkolaborasi dengan PKK. Seluruh kader PKK itu kader dari Kampung Berseri Astra itu sendiri. Silakan. Iya, saya baru tahu memang itu inovasi yang sangat luar biasa nih. Berarti Pak Walinya kelihatan sangat aktif ya, bisa mencari sumber pendanaan, karena ini kan penting ya Pak. Karena kita juga kadang kita nggak bisa hanya berpatokan atau hanya pada APBD saja gitu ya, karena memang ya kita mau ide mungkin kita banyak, tapi kalau nggak ada modal kan juga susah sebenarnya gitu. Tapi memang dengan kerjasama berarti CSR dengan Astra ya Pak ya, dengan CSR dan pakai dana CSR dengan Astra ini sangat-sangat bisa membantu untuk memajukan kesejahteraan dan masyarakat dari Pematang Panjang. Insya Allah 8 tahun itu Bu. 8 tahun, alhamdulillah. Mulai dari tahun 2021 berarti sampai 2029. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti 2029 kita bisa lihat hasilnya yang sangat luar biasa, bisa memajukan daerah ini. Jadi anak-anak remajanya di sini bisa lebih meningkatkan kreativitasnya, inovasinya. Nah, mungkin bisa bekerja sama juga dengan pemerintah daerahnya masing-masing. Nah, pemerintah daerahnya juga udah kerjasama dengan pihak swasta, dengan CSR perusahaan swasta, dengan Astra. Ini sangat baik sekali, sangat saya apresiasi sekali, karena memang kita butuh sumber dari berbagai macam. Jadi memang sebagai dari segala pihak kita tetap harus bisa pintar-pintar mencari celah untuk bisa memajukan daerah kita. Memang kalau kita cuman hanya duduk-duduk atau hanya ide-ide tapi tidak ada gerak, tidak ada menjalankan ide kita, cuman hanya ide tapi tidak dijalankan, itu kan percuma ya Pak. Nah, jadi memang saya sangat apresiasi nagari Pematang Panjang ini bisa mendapatkan salah satu nagari yang disubsidi ya, dibiayai oleh dibina oleh PT Astra. Semoga bisa menghasilkan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat daerah sini dan berkah untuk semua. Tentang Astra, tentang podcastnya bagaimana Bu? Podcastnya ini luar biasa nih, dengan modal seadanya ya Pak ya. Nah, saya baru tahu total lightingnya pakai ember. Nah, ini apalagi tadi semuanya ini berarti kreativitas di nagari ini luar biasa. Remajanya semua kerjasama supaya bisa tidak out of date ya Pak, tidak ketinggalan zaman, tetap bisa menjalankan podcastnya walaupun dengan seadanya tapi tetap berkualitas. Nah, mohon closing statement dari Ibu, bagaimana podcast kita ini lebih maju ke depannya, karena kita terkendala dengan subscribe-nya dan segala sesuatu hal lah tentang bagaimana podcast kita ini memang bisa berdaya guna ke depannya secara berkelanjutan gitu Bu. Iya, baik. Memang namanya juga usaha, kita dalam menghadapi segala usaha pasti ada aja rintangan ya Pak ya, namanya juga hidup ya Pak. Tapi memang bagaimana rintangan itu bisa menjadi pacu buat kita supaya bisa mengeksplor lebih baik lagi. Jadi misalnya tadi saya sangat hargai, walaupun tidak ada modal yang misalnya mencukupi, tapi tetap bisa masang lighting pakai ember, pasang screen pakai TV gitu. Itu kan juga suatu inovasi yang luar biasa, dengan tatakan kursi luar biasa. Nih saya acungi jempol, tetap mau tidak ketinggalan zaman, tetap bisa mengikuti arus teknologi yang sekarang sangat-sangat maju. Jadi dengan adanya podcast ini mudah-mudahan bisa juga merangsang semua masyarakat, menstimulasi masyarakat untuk bisa ikut berinovasi lebih kreatif lagi. Nah, untuk kedepannya saya harap mudah-mudahan lebih banyak subscribernya lagi, mungkin lebih banyak tema-tema yang bisa menarik untuk para anak muda terutama mungkin ya. Sekarang kan sasarannya mungkin generasi milenial, generasi Z gitu ya. Jadi lebih daya tariknya lebih ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan nanti kalau podcastnya subscribernya udah banyak, itu pasti mengalir sendiri Pak modalnya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Sukses terus buat podcast Pak Wali Nagari. Masyarakat Nagari Pematang Panjang Channel, perbincangan singkat kita dengan Ibu Fitria Amelia kita cukupkan sampai di sini. Kita sangat apresiasi kehadiran beliau di sini, dan kami yakin dan percaya
dengan keterangan-keterangan yang lu berikan tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.